Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan membahas FR atau latihan soal persiapan UP UKM PPG Guru Mata Pelajaran PPKN tahun 2023 ini. Sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, dalam kesempatan kali ini, materi atau topiknya itu adalah terkait dengan profesionalisme guru PPKN. Ini disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dan berdasarkan pengalaman saya kemarin di ujian UP tahun 2022, tepatnya di bulan Desember. Alhamdulillah, tentang materi atau topik profesionalisme guru ini muncul di soal yang ditanyakan ya. Baik, kita lanjut kepada pembahasannya. Nah, ada materi pengantar terkait dengan profesionalisme guru PPKN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 4, yang dimaksud dengan profesionalisme itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi sekali lagi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwasanya yang dimaksud dengan profesional itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan tentunya keahlian, kemahiran ataupun kecakapan. Nah, keahlian, kemahiran ataupun kecakapan ini yang tentunya memenuhi standar mutu atau norma sesuai dengan pendidikan profesi atau memerlukan adanya pendidikan profesi sebelum seorang menjadi guru profesional. Pekerjaan yang profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan mereka yang khusus dipersiapkan untuk ikut dan bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Ini menurut Sujana tahun 2007. Nah, berdasarkan beberapa pengertian profesi yang diungkap oleh para ahli dan penjelasannya dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni seseorang dengan tujuan mengabdi untuk kepentingan orang banyak yang menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan akademis ataupun pendidikan pelatihan. Dari kesimpulan ini sudah jelas bahwa tidak semua pekerjaan dapat dianggap sebagai profesi, karena profesi memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Nah, yang berikutnya, menurut Surya, ada beberapa ciri guru profesional yang diperkirakan sesuai dengan tuntutan era industri 4.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri guru profesional yang pertama yaitu memiliki semangat juang yang tinggi. Semangat juang merupakan landasan utama bagi perwujudan perilaku guru dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, mampu menempatkan diri dan menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru PPKN era industri 4.0 harus mampu menyesuaikan dirinya agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma sosial dan budaya. Adapun ciri guru profesional yang ketiga yaitu mampu belajar dan bekerja sama antar profesi lain. Jadi guru yang profesional itu bukan berarti guru berhenti untuk belajar, akan tetapi guru yang terus belajar ya. Mampu belajar dan bekerja sama antar profesi lain. Pendekatan interdisipliner merupakan sesuatu yang mutlak sebagai landasan dalam unjuk kerja guru. Yang keempat, memiliki etos kerja yang kuat, ditandai dengan adanya disiplin kerja, kerja keras, menghargai waktu, dan berprestasi. Yang kelima, memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karir. Yang keenam, berjiwa profesional. Yang tujuh, sejahtera lahir batin. Yang kedelapan, memiliki wawasan masa depan. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara terpadu. Selanjutnya, dalam menjalankan peranannya ada 3 ruang lingkup layanan profesi guru. Yang pertama yaitu layanan administrasi, yang kedua adalah layanan instruksional, dan yang ketiga adalah layanan bantuan. Kaitan 3 layanan tersebut
untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Nah, yang dimaksud dengan layanan administrasi yaitu berkaitan dengan administrasi pendidikan, mencakup kegiatan yang luas yang meliputi antara lain kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan sebagainya. Jadi intinya yang dimaksud dengan layanan administrasi ini adalah yang berkaitan dengan administrasi, pengadministrasian. Sementara layanan instruksional itu adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar yang menempati porsi terbesar dari profesi keguruan, ya. Jadi yang berkaitan dengan layanan instruksional itu adalah kegiatan atau lebih tepatnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar kita di kelas, ya, ataupun di luar kelas, dan ini memiliki porsi terbesar dari profesi keguruan. Itu layanan instruksional ini. Dan yang terakhir adalah layanan bantuan. Nah, layanan bantuan ini tentunya adalah berkaitan dengan tugas membantu murid dalam mengatasi masalah belajar, pada khususnya masalah-masalah pribadi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Yang berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1 dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru mencakup kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berikut penjelasan dari masing-masing kompetensi. Nah, perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwasannya kemarin di soal terkait dengan empat kompetensi ini ditanyakan muncul di soal itu, ya. Yang saya kerjakan ini muncul di soal. Jadi saya bahas terkait dengan ringkasan materi terkait dengan kompetensi ini. Nah, yang pertama, Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 Butir 1 menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi pada intinya yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi sekali lagi, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik ini masuk ke dalam kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua adalah kompetensi pribadian. Nah, kompetensi pribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 Butir D dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu menurut Standar Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 Butir C dijelaskan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran ini masuk ke dalam kompetensi profesional secara luas yang mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Baik, adapun soal yang kemarin muncul, yang pertama, seorang guru PPKN harus memiliki kompetensi profesional, selain itu juga memiliki kompetensi pedagogik. Berikut ini merupakan perbandingan antara kompetensi profesional dan pedagogik, yaitu titik-titik. Berarti kita harus paham mana yang masuk ke dalam kompetensi profesional dan mana yang termasuk ke dalam kompetensi pedagogik. Yang A, kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan memahami terhadap peserta didik. Sedangkan kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan dalam hal pengembangan terhadap kurikulum. Apakah ini masuk ke dalam atau sesuai? Oke, simpan dulu. Yang B, kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Sedang kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Oke, ini bisa ya yang pedagogiknya. Terus juga yang C, kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, kalau ini tidak sesuai. Kalau evaluasi hasil belajar ini masuk ke dalam pedagogik. Berarti yang C kurang sesuai ya.
atau kurang tepat. Yang D, kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan membangun kerja tim yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Sedangkan kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Oke, simpan dulu. Yang E, kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan penguasaan materi pembelajaran. Nah, ini kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Sedang kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi kita harus bisa membedakan yang termasuk ke dalam kompetensi profesional dan juga termasuk ke dalam kompetensi pedagogik. Seperti yang dijelaskan tadi pada materi sebelumnya. Hal berikutnya, berbicara tanggung jawab profesionalisme guru, tantangan terberat justru manakala dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, yang memaksa orang untuk melakukan social physical distancing. Hal ini menyebabkan kegiatan utama proses belajar mengajar tatap muka di kelas dihentikan. Sebagai seorang guru profesional, maka dilakukan guru untuk mengantisipasi kendala akibat pandemi adalah titik-titik. A. Mempertahankan pembelajaran sebagaimana biasanya, ini kurang tepat. B. Siap dengan segala kondisi dalam tanggung jawab profesinya. Oke, simpan dulu. Yang C. Melakukan berbagai inovasi model pembelajaran. Oke, simpan dulu. Yang D. Meningkatkan pemahaman wawasan atau landasan kependidikan era pandemik. Oke, yang D. Pengembangan terhadap kurikulum atau silabus yang mengadaptasi pandemi. Ini tugas pemerintah. Jadi, mengembangkan terhadap kurikulum atau silabus yang mengadaptasi pandemi, ini tugasnya pemerintah. Berarti kita harus diseleksi mana yang paling tepat di antara B, C, dan D. Nah, kalau D meningkatkan pemahaman wawasan atau landasan kependidikan di era pandemi, berarti ini langkah guru dalam menambah wawasan untuk kepribadian guru tersebut. Berarti kalau ini saya rasa kurang tepat ya. Nah, yang C melakukan berbagai inovasi model pembelajaran. Oke. Atau yang B, siap dengan segala kondisi dalam tanggung jawab profesinya. Berarti melakukan berbagai inovasi boleh, bisa. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini melakukan inovasi merupakan bagian dari tanggung jawab profesinya ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, guru diharapkan mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya, sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut merupakan bagian dari kompetensi sosial guru. Sikap di bawah ini yang harus dihindari seorang guru sebagai cerminan kompetensi sosialnya adalah titik-titik. A. Bersifat inklusif. B. Bersikap subjektif. C. Tidak diskriminasi terhadap ras. D. Berkomunikasi secara empatik dan santun. E. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas. Ini bagus. Terus juga berkomunikasi secara empatik dan santun. Tidak diskriminatif terhadap ras. Nah, ini kecualinya adalah bertindak subjektif. Nah, bertindak subjektif di sini artinya menurut pemahaman atau ide sendiri. Jadi menurut pendapat sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sesungguhnya ya. Pendapat sendiri atau ini lebih kepada ego sendiri. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi.